Pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan penyelamatan maskapai PT Garuda Indonesia dari jeratan utang yang menggunung. Bahkan salah satu opsi langkah penyelamatannya adalah harus membubarkan, likuidasi, maskapai kebanggaan Indonesia yang beroperasi sejak 72 tahun yang lalu itu. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN Erick Thohir mengatakan, Garuda Indonesia akan fokus pada penerbangan domestik bukan internasional. Hal ini sebagai imbas dari kondisi keuangan maskapai pelat merah itu yang tengah terpuruk. Selain Garuda Indonesia, Erick juga akan mendorong anak usahanya yakni Citylink untuk mulai melupakan bisnis penerbangan internasional. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Rahmat Gobel menyatakan mendukung semua langkah upaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan kondisi Garuda Indonesia. Rahmat menilai ada 4 opsi yang dipaparkan pihak manajemen Garuda Indonesia dalam memperbaiki lini bisnis maskapai pelat merah tersebut. Salah satunya opsi likuidasi yang disebutnya jadi pilihan terakhir. Dengan opsi tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta mengisi kekosongan Garuda Indonesia di sektor penerbangan tanah air. Meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda itu mengenai lessor. Di situ ada 36 resor yang memang kita harus petakan ulang. Mana lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif. Nah itu yang pasti kita akan stand still bahkan negosiasi keras. Tetapi kita juga mesti jujur, memang ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu. Tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi. Nah itu yang kita juga harus negosiasi. Nah beban terberat saya rasa itu. Beban kedua terberat yaitu memang kita harus berani merubah bisnis model tidak hanya Garuda tapi juga banyak perusahaan BUMN setelah pasca Covid. Khususnya untuk Garuda, kita bisa lihat dari data-data sebelumnya bahwa memang kan sebenarnya traveling yang ada di Indonesia itu 78% domestik, hanya 22% yang asing. Nah, kebetulan kita negara kepulauan yang mestinya kita lebih baik fokus di domestik. Untuk luar negerinya kita ya cost sharing aja, karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena memang negaranya hanya sepulau atau setitik. Nah kita ya nggak perlu dengan kekuatan domestik kita bermain dengan market yang sama dengan mereka karena itu beda bisnis model. Tentu yang lainnya juga tadi saya sampaikan kenapa saya senang sekali Komisi 6 bisa mendukung mengenai kebijakan. Karena tidak mungkin kami BUMN tidak bisa sustain kalau kebijakannya berubah-ubah atau kebijakan yang kurang menguntungkan. Nah, dengan COVID sendiri, alhamdulillah kita sudah banyak bicara dengan Menteri Perhubungan dan juga mendukung ya, bagaimana nanti airport di Indonesia sendiri ya memang tidak bisa semua jadi open sky. Ya, jadi semua airport itu dibuka untuk pesawat asing mendarat. Nah, kita kembali harus realita, apalagi dengan kondisi COVID ya. Kondisi COVID ini kita nggak mungkin juga semua titik di mendarati orang-orang yang tidak tahu, apalagi kondisi pandemi ini sangat masih terjadi. Ya ini kesempatan juga kita sinkronisasi dengan kementerian lain. Kalau airportnya titik-titik yang dibuka, nah dari airport titik itu maka Garuda bisa menyebar ke 20 kota. Nah tapi titik ke airport itu dibuka, tetapi dari titik ke dalam domestik itu hanya Garuda ataupun misalnya penerbangan swasta. Nah ini yang kita lakukan dan kita mesti ngelihat memang
Toh beberapa negara lain seperti Cina dan Amerika juga seperti itu. Kita mau ke Amerika juga hanya beberapa airport yang bisa dimendaratin, nggak bisa semua kota. Di Cina juga seperti itu. Nah ini yang Izin Pak Menteri, ini menarik. Jangan hanya Garuda Pak, pelabuhan juga saya kira buka aja di 2 titik aja, jangan semua, supaya terlautnya bisa kejadian. Makasih. Maaf pimpinan. Nah ini yang memang tadi kenapa saya sangat mendukung ketika Komisi 6 menyampaikan itu, karena memang yang namanya kebijakan ini sangat berpengaruh kepada kita.